back to my channel, balik lagi dengan saya Merlin Timbang. Dan kali ini saya ingin mengucapkan welcome to my new subscriber. Dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah lama join di channel saya, yang sudah hampir 2 tahun dan tetap setia. Dan mohon maaf karena udah 2 bulan tidak buat konten, dikarenakan saya harus bolak-balik ke sekolah untuk mengambil driving license. So, sorry banget ya nggak ada konten. Tapi saat ini saya akan membuat konten lagi berdasarkan video-video yang sudah di request. Jadi saya akan menampilkan atau buat konten berdasarkan permintaan teman-teman saja ya. Dan konten yang ingin saya buat saat ini adalah konten tentang bagaimana manage duit. Jadi kenapa kenapa saya berpikir untuk buat video ini, dikarenakan pertama, ada teman dari Indonesia belum ke Jepang, udah punya kerja, gajinya lumayan ya, udah punya bisnis sendiri sekitar 4 juta, 5 juta katanya. Ditanyakan, Kak, kalau aku pergi ke Jepang worth it nggak sih? Atau aku lanjutin aja kerja di Indonesia, atau juga gaji aku segini. Nanti aku ke Jepang kan biaya hidup tinggi tuh, emang bisa nggak sih saya nabung sekian-sekian walaupun gajinya tinggi di sana, tapi bisa nggak? Kan kan biaya hidupnya tinggi juga, mending di Indonesia penghasilan segini, tapi itu merupakan jumlah yang besar. Itu yang ditanyakan, pertanyaan kedua ya. Kemudian yang muncul lagi pertanyaan dari, bukan pertanyaan sih, saat aku ketemu sama teman-teman, kita sharing tuh pasti nggak sedikit dari mereka itu ngeluh tentang keuangan. Kok kamu bisa kok kamu bisa simpan uang sih, sudah bisa buat inilah, kamu sudah bisa beli inilah, sudah bisa buat inilah di kampung di sini. Sedangkan ada juga teman yang nggak ada tabungan sama sekali dan belum ada apa-apa yang dibuat. Maksudnya mungkin belum ada beli rumah, atau belum beli kendaraan, atau dari bekerja selama bertahun-tahun itu belum ada sesuatu yang bisa dilihat. Nah, oleh karena itu, saya ingin bagi tips bagaimana mengatur keuangan di Jepang. Benar sekali, di Jepang itu gajinya sangat-sangat tinggi dibandingkan Indonesia. Tapi kita juga harus ingat, di Jepang itu biaya hidup tinggi, tetapi tidak salah, tetapi bukan berarti kita tidak bisa nabung. Kita bisa tetap menghasilkan lebih banyak kalau kita kerja di Jepang, walaupun biaya hidup tinggi dibanding kalau kita kerja di Indonesia dengan pekerjaan yang sama tentunya ya, bukan yang bisnis-bisnis kayak atau kayak sama seperti artis ya. Tapi di Jepang itu yang buat kita tidak bisa menabung itu karena di Jepang itu daya tarik untuk pengeluaran duit itu banyak sekali. Maksud saya seperti apa? Di Jepang itu kan semuanya istilahnya apa ya? Semuanya ada. Pamannya teman-teman nih yang uangnya itu habis karena makanan. Di Jepang itu makanan yang enak-enak, dari makanan khas Jepang sampai makanan berbagai negara itu ada, semuanya enak-enak. Jadi teman-teman pergi ke restoran 1 kali, pergi ke tempat makan 1 kali itu pasti kalau 100.000, 200.000. Nah, di Jepang juga itu teman-teman yang kalah atau lemahnya itu menghabiskan uang di mana ya, di fashion. Nah, Jepang adalah pusat fashion. Jadi pas kita jalan sekali melihat di toko-toko banyaknya baju cantik-cantik, style gini. Nah, yang di situ juga teman-teman yang datang di Jepang kalau tidak hati-hati pasti uangnya akan habis di situ. Terus apalagi teman-teman, kalau aku sih gak masalah makan, gak masalah fashion, tapi aku tuh suka jalan-jalan ngunjungin tempat baru. Nah, di Jepang ini spot-spot yang bagus itu ada selama setahun. Maksudnya dalam 1 tahun itu tidak seperti negara kita yang cuma 1 musim panas aja. Tapi di Jepang itu ada memiliki 4 musim. Nah, setiap musim itu mempunyai keindahannya sendiri. Otomatis setiap tahun itu, walaupun dia udah bertahun-tahun tinggal di Jepang, itu tidak akan bosan dan akan selalu ada spot-spot yang baru yang membuat kita itu mau pergi jalan. Padahal kalau kita keluar jalan itu pasti habis itu paling kurang itu semang atau 1 juta atau 700.000 atau 500.000. Nah, makanya perlu manage duit. Aku nggak suka jalan-jalan, aku nggak suka terlalu makan kok. Makan oke, makan yang penting kenyang, fashion juga enggak kok. Tapi pemanya teman-teman saya lemahnya di skincare, apalagi cewek-cewek nih. Kalau skincare ya di Jepang itu nggak asal-asal ya skincare-nya. Mereka itu, kalau di Indonesia kan kita kudu hati-hati ya. Kalau beli sembarang ada zat berbahaya kan,
takut. Tapi kalau di Jepang itu semua skincare itu boleh dibilang berkualitas tinggi, jadi semua perlu hati-hati. Nah, makanya dari apalagi, mungkin mereka skincare enggak, tapi ada lagi yang paling menarik di Jepang, yang paling banyak menarik teman-teman menghabiskan duit itu adalah gaya hidup. Gaya hidup maksudnya pergaulan. Teman-teman pas datang di Jepang, pengen dong coba apa sih hiburan Jepang. Hiburan Jepang itu kayak apa sih? Maksudnya kecanggihan teknologi mungkin, atau semacam pergi ke bar, atau semacam pergi ke komunitas, gabung dengan komunitas ini, apa sih, olahraga, komunitas apalagi banyak banget komunitas yang menguras duit kita, menarik ketertarikan kita. Semuanya sebenarnya tidak salah, tetapi kita harus perlu manage berdasarkan pendapatan kita, jadi jangan asal-asal. Makanya kebanyakan teman-teman itu tidak bisa menyimpan duit sampai sekarang. Kalau tanya ada tabungan nggak? Enggak, padahal udah kerja bertahun-tahun. Udah buat apa di kampung? Nggak ada, padahal udah bekerja bertahun-tahun. Makanya hati-hati ya. Nah, oleh karena itu saya ingin membagikan tips bagaimana mengatur keuangan kita di Jepang. Ini alas saya, jadi tidak bisa diterapkan untuk setiap pribadi. Mungkin teman-teman yang di Jepang yang live video, itu apa sih? Itu nggak bisa diterapkan di saya, itu nggak masuk akal. Tapi mungkin teman-teman yang lain bisa, ada yang cocok, ada yang enggak, jadi terserah ya, saya cuma share. Jadi, kita langsung ke topiknya. Saya ingin langsung berbicara terang-terangan saja. Gaji paling sedikit kalau baru beginner atau baru pertama kali datang di Jepang itu sekitar, paling dikitnya itu aku ingat dulu kemarin yang gaji yang paling dikit yang aku dengar itu teman-teman itu menerima sekitar 12 mang. Aku berbicara 12 mang ini dalam uang Jepang aja ya. Jadi kalau 12 mang itu sekitar 15 juta ya. Tapi kita akan ambil standar lah, 12 mang itu sekitar 15 juta. Itu berdasarkan kurs ya, 15 juta atau 14 juta. Jadi paling dikit ini mereka ini akan terima 12 juta. Nah, tips saya ini cuman satu. Setiap kali kita menerima gaji itu langsung dipisahkan. Langsung dipisahkan yang mana yang akan disimpan dan mana yang akan digunakan. Jadi, kalau bisa buat 2 akun. Kalau aku punya 2 akun. Jadi pas hari gajian itu saya langsung bagi berdasarkan apa yang sudah saya tetapkan atau saya sudah rencanakan. Baginya gimana, Kak? Kalau aku pasti simpannya itu 50%. 50%. Nah, berapa persen yang harus disimpan ini tergantung dari teman-teman. Pamannya kalau 12 mang tadi ya, 12 mang ini berarti kalau 12 mang 50%-nya berarti ada 6 mang. 6 mang ini simpan, jangan dikorek. Mau apapun yang terjadi jangan dikorek kecuali memang dalam keadaan darurat banget. Tapi kalau nggak terlalu jangan pernah dikorek. Yang saya bilang darurat banget itu contohnya keluarga yang memang sudah menyangkut nyawa atau sudah menyangkut berhubungan dengan hukum di Indonesia itu sudah menyangkut. Tapi kalau hanya untuk mau beli ini di Jepang, mau pergi ini mau pokoknya hanya hal-hal tentu itu jangan pernah dikorek ya uangnya. Jadi simpan itu 6 mang ya. Kak, itu terlalu banyak. It's okay. Kalau itu terlalu banyak, simpanlah sekitar berapa ya? 40%. Berarti ada sekitar 5 mang. Tapi aku sarankan simpan itu sekitar 6 mang. Nah, pembagiannya bagaimana? Nah, aku kasih gambaran ya. Dari 12 mang tadi, kita simpan 6 mang. Berarti 6 mang kita boleh habiskan sesuka kita memenuhi kebutuhan kita. Dan 6 mang lagi ini kita simpan, nggak boleh dikorek. Memang yang 6 mang bisa hidup nggak sih? Nah, kita coba ya, aku kasih gambaran. Kan kita punya 6 mang ya, yang tersisa, yang boleh kita gunakan. Nah, untuk yang datang ke Jepang ini, kebanyakan yang pertama itu gaji kita yang 12 mang ini itu sudah dipotong dengan biaya rumah. Itu sudah dipotong dengan biaya rumah. Jadi yang kita tedori, apa sih tedori? Yang memang sudah sebenarnya gaji kita itu sekitar 15 mang mungkin. Tapi karena dipotong dengan rumah yang kita terima yang masuk di rekening kita itu 12 mang. Aku berbicara tentang standar gaji ya di Jepang. Ada kok yang terima 15, ada kok yang terima 17. Nah, seperti itu. Tapi kita ambil yang terendah dulu.
Nah, yang 6 mang tadi ini, pertama, kita mau bagi dalam kebutuhan apa, kita mau spend uang ini untuk apa. Aku bagi 4. Yang pertama yang kita akan spend duit itu ada 4. Yang pertama itu adalah gas, listrik, air. Nah, ini yang pasti akan dibayar tiap bulan. Beruntung untuk teman-teman kalau gas, listrik, airnya ini tanggung sama perusahaan, karena ada teman-teman yang dapat, tapi aku dari pertama datang sampai sekarang itu bayar sendiri. Satu ya. Kemudian yang ketiga, yang kedua adalah makanan. Itu makanan kan yang biaya 4 biaya utama yang harus kita spend uang kita ya. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan sehari-hari, maksud saya sabun, apalagi ya, sabun, umpamanya kalau cewek-cewek pasti belinya pembalut, atau apalah keperluan kita di rumah ini untuk supaya melangsungkan kehidupan. Ya seperti itulah, macam-macam lah pokoknya, beli pel, beli apa sih pokoknya yang seperti itu. Dan yang terakhir ini sebenarnya ini to the point, ini boleh bilang hiburan. Menurut aku hiburan itu umpamanya jalan-jalan, pengen makan di luar, pengen beli baju, pokoknya pengen buat ini, itu aku bilang hiburan ya, untuk menghilangkan stres mungkin, atau untuk bersosialisasi. Jadi ingat, kita punya uang 6 mang. 6 mang kan udah disimpan, kan gaji kita 12, 6 mang sudah simpan dan ada 6 mang. Nah, 6 mang ini kita akan gunakan untuk air, listrik yang pertama, kemudian makan, yang ketiga keperluan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari, dan yang terakhir adalah hiburan. Sebenarnya hiburan ini option ya, tapi perlu. Nah, contoh yang 6 mang tadi ini, aku boleh katakan teman-teman kalau 1 bulan itu teman-teman bisa istilahnya masak sendiri di rumah. Apalagi yang teman-teman muslim itu pasti masih belajar mana yang bisa dimakan dan mana yang nggak bisa dimakan di Jepang, jadi otomatis itu masak sendiri. Nah, itu bisa, teman-teman itu bisa menghabiskan 2 mang. 2 mang itu cukup. 2 mang itu cukup. Menurut aku, 2 mang itu cukup kalau teman-teman masak sendiri. Jadi, uang kita yang tadi 6 mang, kalau kita kurangin 2 mang, berarti tersisa 4 dong, 4 mang. Nah, untuk teman-teman yang makan di luar, mungkin habis 3 mang ya. Berarti tersisa 3 mang dong, tapi kita ambil 2 mang aja ya. 2 mang ini teman-teman sudah bisa makan lah, istilahnya nggak kekurangan makanan. 2 mang berarti sisa 4 mang ya. Nah, 4 mang ini, biaya yang kedua tadi adalah untuk gas, listrik, air. Ini aku ambil paling besar itu sekitar, 1 mang. 1 mang, itu pasti ada lebih. Pasti ada lebih yang sekitar 1.000 atau 2.000, seperti itu ya. Jadi kita kurangin 1 mang, berarti tersisa tinggal 3 mang. Nah, 3 mang ini kita mau beli keperluan sehari-hari. Keperluan sehari-hari itu umpamanya sabun cuci piring, sabun cuci baju, sabun mandi, apalagi ya beli sapu, apalagi ya gosok. Pokoknya sih yang tentang menjaga kelangsungan hidup kita supaya nyaman itu 1 mang juga. Itu sudah banyak banget. Biasanya malah 1 mang ini kita bisa pakai untuk 2 bulan ya. Tapi anggaplah 2 mang ya. Masih tersisa 2 mang. Nah, kan tersisa 2 mang ini yang aku tadi bilang hiburan. Nah, kalau teman-teman yang bisa istilahnya is okay dengan tanpa hiburan, maksudnya hiburan nggak jalan-jalan, nggak makan di luar, atau apalah seperti itulah ya, ini sebenarnya bisa masuk di tabungan. Tapi kalau teman-teman 2 mang ini cukup lah, pergi umpamanya mau pergi ke Tokyo atau mau pergi ke suatu tempat, itu biasanya habis makan paling banyak itu 2.000 untuk makan di luar, atau 3.000 makan di luar, terus biaya kereta, biaya bus, kemudian biaya apa lagi ya kalau kita keluar, belanja, umpamanya belanja baju, belanja ini, itu sebenarnya 2 mang ini sudah bisa memuaskan keinginan selama 1 bulan. Nah, simple. Nah, perbedaannya apa Kak? Kalau kita nggak akan bagi, ini kita nggak bagi duitnya, masih ada kok duit di tabungan, itu tanpa kita sadari itu akan kepake, akhirnya apa? Ternyata yang sisa kurang 1 juta, kurang 2 juta, bahkan ada malah yang nggak tersisa sama sekali.
Nah, kita sudah bisa beli, kita sudah bisa bayar listrik, kita sudah bisa beli makan, kebutuhan sehari-hari bisa jalan, dan kita ada tabungan. Nah, bayangkan sebulannya itu teman-teman nabung 6 mang ya. Selama 1 tahun itu boleh mendapatkan sekitar 100 juta. Kedengarannya simple ya, tapi buatnya susah, tapi itu efektif. Nah, ini yang aku mau bilang, mungkin bagi teman-teman ini yang dilakukannya, yang kesalahan besar menurut aku, teman-teman itu yang kebanyakan di Jepang, mereka nabung dari sisa gaji setelah digunakan. Jadi seperti ini, oh aku terima gaji, pakai beli inilah, pakai beli ini, pas gajian ulang ada sisa, oh ternyata sisanya cuma 1 juta, cuma 2 juta, itulah yang ditabung. Nah, itulah yang perbedaan, perbedaan cara aku nabung dengan beberapa sebagian teman yang lain. Mereka nabung dari sisa gaji, dari sisa gaji setelah gunakan. Padahal yang bagus adalah pisahkan dulu uangnya, yang sudah dipisahkan itu yang di-spend. Jadi kita hidup berdasarkan uang yang ada, bukan kita nabung berdasarkan uang yang sisa. Nah, seperti itu. Nah, mungkin Kak, aku kan harus ngirim ke orang tua, aku kan harus bayar utang. Yang tadi namang kan nggak cukup. Ya sudah, kita kurangin yang 60%. Teman-teman nggak bisa nabung selama sebanyak 60%, kita nabung sekitar 40% saja, berarti cuma 5 mang. Oh, masih nggak cukup Kak, ya udah kita nabung sekitar 30% aja, berarti sekitar berapa ya, 3 mang doang. Nah, jadi tips aku, saran aku dari kesimpulan dari sini, yang pertama, 1, teman-teman terima gaji, pisahkan mana yang akan di-save dan jangan dikorek sama sekali sampai memang kita sangat butuh uang itu, dan cobalah hidup berdasarkan uang yang sudah kita punya. Jadi kita hidup berdasarkan uang yang ada. Jadi bukan kita kita mencoba survive berdasarkan uang yang kita bagi. Bukan kita menggunakan uang yang ada jadi ada sisa baru kita nabung. Enggak, seperti itu ya, salah ya. Dan ini aku berbicara tentang gaji yang paling rendah ya. Nah, teman-teman yang mungkin gajinya di atas 120, coba bayangkan. Bisa boleh nabung lebih banyak nggak? Boleh. Umpamanya yang 15 berarti masih ada sisa 2 mang dong. 15 ada sisa 3 mang dong. 3 mangnya ini boleh ditambahkan ke hiburan, boleh ditambahkan ke tabungan mungkin. Jadi boleh nabung yang umpamanya 15 ya, kan tadi 12. Kalau 15 berarti masih ada tambahan 3 mang. 3 mangnya ini boleh ditaruh di hiburan untuk teman-teman yang suka makan, jalan-jalan, foto, atau apa itu boleh ditambahkan di situ. Atau teman-teman mau kirim ke orang tua, ataupun boleh ditambahkan di tabungan tadi. Gimana? Semoga teman-teman yang melihat ini boleh ada gambaran untuk teman-teman yang di Jepang, mudah-mudahan ini bisa membantu. Dan untuk teman-teman yang ada di Indonesia bisa memiliki gambaran gimana kita manage uang sehingga kita boleh nabung uang. Jangan sampai udah lama, udah menua kerja di Jepang tapi kere. Kan begitu, kok udah lama kerja di Jepang kok nggak ada tabungan, malahnya kere, belum ada apa-apa yang bisa dilihat. Well, sampai di sini video ini, semoga bisa membantu teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Thank you, God bless.